ini kita belajar materi berikutnya, lanjutan dari materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu materi kita adalah ibadah yang sejati. Nah, pada materi ini, minggu ini kita beribadah dengan judul beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Coba baca judulnya. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Iya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak ajak kita bernyanyi dan berdoa. Ayo semua berdiri. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Tahu semua lagu itu? Tahu. Dalam Yesus. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari mata lipat tangan, kita berdoa. Satu dari kalian berdoa memimpin kita dalam doa. Ayo. Iya, silakan. Hai Tuhan, Tuhan kami tidak bersalah diri kamu, kami telah berkumpul dengan kebenaran, Tuhan, berdoa kami kami yang telah berkumpul dengan Tuhan, kami inilah kami datang Tuhan, berkaitan dengan kami. Tuhan, sekolah ini bersama kami, sekolah ini bersama mereka dari segala pertumbuhan ada dalam nama anak perusahaan Amin. Agnes Mandia, Ada Pak. Andreas Reman Putra Tagono, Ada Pak. Daniel Hulu, Ada Pak. Inderman Jaya Sadawa, Absen. Hendra Iwan Jaya, halo. Ada Pak. Devi Abel, Absen. Irsan David, Ada Pak. Nelvin Devianti, Ada Pak. Novi Angelina, Ada Pak. Putra Lindung, Ada Pak. Putra Novita Yanti, Ada Pak. Resti Wijayanti, Ada Pak. Sita Herinianti, Ada Pak. Sudirman Jaya, Ada Pak. Renis Manlaya, Ada Pak. Dedi Manulu, Ada Pak. Jovia Kristian. Yanto, 2. Iya. Baik, anak-anak sekalian. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Jadi materi kita ini mengajak kita beribadah. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang ibadah yang sejati, masih ingat pengertian ibadah adalah menyatakan perbuatan bakti kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Materi kali ini kita diajarkan alasan kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Alkitab ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 2
12, di situ diceritakan, ya, Bapak bacakan Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit dan bumi, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyang mula kaki Tuhan terpikat sehingga yang mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah menyaksikan yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunat hatimu dan janganlah lagi kamu negara untuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyang pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allah telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Jadi Musa berpidato kepada orang Israel, mengajar orang Israel tentang tuntutan Tuhan kepada orang Israel. Jadi Musa menyampaikan supaya keadaan orang Israel baik, bahagia, makmur. Jadi supaya bahagia, makmur, sentosa, aman, sejahtera, mereka harus beribadah kepada Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi perintah Musa, pidato Musa memiliki arti satu, supaya orang Israel berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, melakukan perbuatan baik. Ya, apa saja perbuatan baik yang pernah kalian tulis kemarin? Masih ingat dilema kerja kalian itu? Masih. Nah, contoh perbuatan baik. Menolong teman. Tadi Bapak baca ayatnya supaya kita memperhatikan anak yatim. Ada dengar tadi kan? Iya. Nah, dan memperhatikan menolong janda. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi tentang janda-janda, sudah Bapak jelaskan pada pelajaran yang lalu. Nah, selanjutnya dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 100, coba dengarkannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah
Sujudlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, kalau dalam pidato Musa tadi, orang Israel diajar supaya beribadah dengan cara berpegang kepada perintah Tuhan, melakukan perbuatan baik. Dalam Mazmur 100 ini diingatkan lagi kepada umat supaya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui ibadah itu dinyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada pengakuan bahwa kita ini milik Tuhan. Anak-anakku sekalian, tetapi kita orang Kristen semua kan? Iya. Kita itu beribadah ya dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena kita mengakui bahwa pemilik hidup kita ini adalah Tuhan. Kita beribadah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah alasan kita beribadah. Kita melakukan perbuatan baik karena kita menyadari, mengakui bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita. Ya, baik. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tanya, boleh. Iya, silakan, bagus. Tepuk tangan. Di mana kita beribadah, Pak? Di mana kita beribadah? Ya, bagus sekali pertanyaannya, betul. Di mana kita beribadah? Pertanyaan ini sangat bagus. Biasanya kalian beribadah di mana? Gereja. Di gereja. Berarti pikiran kita ibadah itu hanya di gereja. Ibadah dapat dilakukan di mana dan kapan saja, karena pengertian ibadah adalah perbuatan yang dinyatakan kepada Tuhan. Pengertian ibadah itu, kalau Rasul Paulus menjelaskan, pengertian ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Nah, di mana kita dapat melakukan perbuatan yang baik? Apakah hanya di sekolah? Tuhan. Jadi di mana saja kan? Iya. Kapan saja, iya kan? Iya. Sama di mana kita beribadah. Boleh di gereja, boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di lapangan, boleh di jalan raya pun, boleh di atas kapal, di pesawat pun. Di mana saja orang Kristen boleh beribadah, karena ibadahnya sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah memelihara hidupnya, Tuhan telah menyertai hidupnya. Ya, itu alasan ya di mana boleh beribadah ya. Jadi di mana kita boleh beribadah? Boleh di gereja, boleh di sekolah, boleh boleh di kapal, di mana saja, di jalan raya, di lapangan terbuka, boleh. Ya. Karena tujuan kita beribadah adalah memuji Tuhan. Ya. Baik, selain si kawan tadi dari kelompok 1 bertanya, ada lagi yang dari kelompok lain, dari kelompok ya, bagus, tepuk tangan. Berapa kali kita beribadah? Berapa kali kita beribadah? Bagus sekali pertanyaannya. Berapa kali kita harus beribadah? Nah, kuantitas atau jumlah ibadah kita tidak dibatasi hanya karena kita berdoa, memuji, mendengar
firman Tuhan, karena pengertian ibadah adalah perbuatan, iya kan? Iya. Namanya ibadah itu adalah perbuatan, memberi diri kepada Tuhan. Jadi berapa kali? Harus sebanyak-banyaknya. Satu hari berapa jam? Iya bagus, 24 jam. Kalau boleh 24 jam. Itu adalah ibadah kita. Artinya satu hari itu benar-benar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, bukan hanya itu ibadah. Ibadah juga bisa saat kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, itu adalah ibadah. Contoh sehari-hari saat kita diberi tugas oleh orang tua mencari kayu bakar, silindung, halo mengalui kayu bakar, ya kan? Saat lindung menyadari tugas dan tanggung jawabnya, dia dengan sukacita melakukannya, evalua, dia mengalui, maka dia pada hakikatnya sudah beribadah. Itu adalah ibadahnya, ya. Jadi berapa kali kita beribadah? Sebenarnya mencakup seluruh waktu saat kita ada sampai detik itu, ya. Itulah ibadah kita. Selain kawan kita caranya, jadi berapa kali? Boleh 10 kali, boleh 20 kali, boleh sepanjang hari. Ya, boleh sering-sering kali. Tapi sebaiknya sepanjang hari kita harus beribadah, ya. Paham ya? Jadi ibadah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita boleh beribadah di mana saja dan mau berapa banyak pun boleh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, kasih yang plus. Ya, iya, bagus sekali pertanyaan. Mengapa kita harus beribadah? Iya. Ayat firman Tuhan yang Bapak bacakan tadi menjelaskan pidato Musa. Mengapa Musa mengajak orang Israel beribadah? Satu, karena Tuhan sudah memelihara hidup mereka dari Mesir. Tuhan sudah menolong mereka. Nah, ibadah orang Kristen alasannya adalah karena satu, hampir sama, karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Siapa yang memelihara hidup kalian? Tuhan. Melalui kedua orang tua kalian. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kalian di ladang di mana saja. Maka kalian bisa hidup, kalian bisa makan, kalian bisa diberi pakaian. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka respon kita, tanggung jawab kita adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah alasannya adalah dia mengakui bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Jadi kalau Anda beribadah, sebenarnya Anda sedang mengakui bahwa Tuhan telah memelihara hidupmu. Maka rajinlah beribadah, rajinlah berbuat baik. Karena ketika kamu berbuat baik, kamu sedang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi saat kalian berbuat jahat, maka kalian juga sedang menyatakan bahwa Tuhan tidak baik. Nah, kalau kamu katakan bapakmu tidak baik, bapakmu marah tidak? Marah sama halnya ketika kita berbuat jahat.
berbuat tidak benar, kita juga menyatakan bahwa Tuhan tidak baik. Tetapi saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memiliki sikap yang baik, kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Paham ya? Nah, itu alasan yang pertama tadi. Mengapa kita beribadah? Alasan yang kedua, kita menyatakan rasa syukur kita. Jadi orang Kristen misalnya pergi ke gereja atau memberi sedekah atau menolong sesama. Alasannya kenapa dia menolong sesama? Karena dia berterima kasih kepada Tuhan. Bukan menyogok Tuhan atau menyuap Tuhan. Tuhan tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Ya. Jadi kenapa kita beribadah? Kita berterima kasih kepada Tuhan. Baik atas pemeliharaannya, penyertaannya, terlebih-lebih karya terbesar yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dia berikan kita pengampunan dosa. Itulah alasan kenapa kita beribadah. Baik anak-anak sekalian, kalian ada tugas ini di lembar kerja. Kalian mulai kerjakan secara berkelompok, ya. Secara kelompok kalian kerjakan ya ini di lembar kerja. Kalian boleh tulis di sini sikap kalian. Kegiatan kalian adalah mengamati gambar. Lalu kalian menuliskan perasaan, sikap, dan tindakan yang kamu rasakan ataupun ingin kamu lakukan terhadap gambar ini. Paham? Bukan dibagi, ini satu kelompok, 3 lembar ini satu kelompok. Kalian berdiskusi, ya. Nah, kalian tuliskan, berdiskusi kalian secara kelompok, ya. Boleh dikerjakan. Iya, nama kalian semua. Kamu kalian tulis nama kalian, berapa orang kalian di sini kan? Ya. Nah, misalnya gambar satu ini anak-anak yatim piatu. Ini anak-anak yatim piatu. Menurut perasaan kalian bagaimana? Anak-anak ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian ingin lakukan? Ayo kalian tulis seperti itu. Nah, gambar yang kedua juga hampir sama, hanya beda warnanya, kulit mereka ya kan? Nah, ini anak-anak yang piatu juga. Gambar yang kedua, kalian boleh tuliskan perasaan kalian, sikap kalian, tindakan kalian yang ingin kalian lakukan. Kalau gambar yang ketiga, nah ini orang yang sedang kebaktian beribadah di gereja. Nah, kalian tuliskan perasaan kalian, bagaimana perasaan kalian melihat gambar ini dan apa yang akan kalian lakukan. Jika anaknya usia, nah, yang berikutnya, gambar yang keempat itu ada orang tua yang memberikan sandalnya kepada seorang anak yang miskin yang tidak memiliki sandal. Dia berikan sandalnya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Sama yang keempat juga ada seorang yang sudah tua hidup di jalan raya. Nah, ada yang menolongnya, diberi minum, ya kan? Iya. Bagaimana perasaan kalian? Kalau ketemu kalian dengan orang tua seperti ini. Nah, itulah kalian tulis. Ya. Gambar yang ke-6. Nah, ini ada seekor anjing menolong temannya, anak anjing. Berarti di sini sedang banjir kan? Ditolong.
diskusikanlah bersama teman-teman. Paham ya? Nah, kalian diskusikan. Kalian tulis nama kalian semua di sini. Muat kan? Nama kalian. Buat ini. Atas pagi hari ini kami boleh belajar, kami boleh rajin beribadah lagi, rajin berbuat baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menolong sesama kami. Berkati peserta didik kami dalam belajar, biar semakin berhikmat, semakin bijak, cerdas, dan menjadi anak yang berhasil semakin menjadi. Berkati kedua orang tua mereka selalu sehat dan selalu memberkati dengan berkat dan semakin berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Baik anak-anakku sekalian, ini hasil diskusi kalian suruh Firman Jaya. Hendra Iman Jaya. Ya di mana dulu? Nepi Albert. Sika Selobonwa. Putra Sindung. Jadi Putra Sindung kan dia tulis. Siapa yang nulis namamu? Kenapa dia nulis? Udah. Jangan tulis namanya. Biar dia tulis namanya. Benis Matlaya. Putri Novianti Susanti.